Nama saya Erik Surmanupen, mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2003, mengucapkan banyak terima kasih. Semoga sukses. Salam geografi. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita pagi hari ini, ketua kelas biasa apa yang dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Di pagi hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita di pagi hari ini. Pak Guru ingin menyampaikan walaupun Pak Guru baru di sini, tetapi jangan kalian segan dengan Pak Guru. Pak Guru juga pun anggaplah Pak Guru sudah lama di sekolah ini. Bisa desa dan kota, pintar sekali. Berarti nama siapa? Marcelina Kavia. Marcelina Kavia. Berarti Marcelina masih mengingat mata pelajaran atau pelajaran disampaikan minggu lalu tentang interaksi. Adalah peserta didik mampu menganalisis pola dan interaksi desa dan kota. Itu tujuan pembelajaran kita. Sedangkan manfaat dari tujuan pembelajaran ini adalah sebagai ilmu pengetahuan untuk kalian. Kan manfaat dari pembelajaran ini kan, manfaatnya adalah sebagai ilmu pengetahuan selama kalian masih berada di bangku pendidikan. Saya zona interaksi desa dan kota. Yang berikut ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Siap? Kalau sudah siap, kita akan melihat pembelajaran kita di pagi hari ini. Nanti Pak Guru sudah bantu kerja dengan modul. Tapi setelah kita nonton, sudah siap untuk nonton? Siap. Semua sudah siap? Siap. Konsentrasi, semua mengikuti video yang Pak Guru akan putar. Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang interaksi desa dan kota. Tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis struktur keruangan dan interaksi desa dan kota. Sebelum kita mulai, mari kita simak tayangan berita berikut ini. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek mulai kemarin siang hingga tadi malam, Kamis 3 November 2022. Akibatnya 6 jembatan rusak, bahkan salah satu jembatan putus sehingga menutup total jalur Munjungan ke Watulimo arah Pantai Prigi. Susah. Gara-gara jembatan putus, saya nggak bisa kirim sayur ke kota, Mas. Sama Cak Afid, saya juga merasa susah dengan terputusnya jembatan itu. Oh, sama berarti ya. Sama saya merasakan. Susah kenapa Pak? Monggo gorengannya mumpung masih hangat. Ya mikir jembatan putus, Mbak. Mas, daripada mikir jembatan putus terus, mari kita makan, Mas. Iya. Saya juga merasakan dampaknya. Oh. Jembatannya putus Pak. Saya ini kan bahannya juga dari ambilnya di toko-toko. Toko-tokonya sekarang semuanya tutup. Oh, berarti sama ya kita ya. Iya. Ya, semoga cepat diperbaiki lah jembatan itu ya. Nggih. Biar kita dilancar semua. Kasihan petani. Iya. Numpuk hasil pertanian, percuma nggak bisa kirim ya. Dari peristiwa rusaknya jembatan menyebabkan timbulnya beberapa permasalahan. Misalnya transportasi di kawasan tersebut terganggu, pasokan kebutuhan terhambat, dan masih banyak permasalahan yang timbul.
Dari tayangan tadi, kita akan belajar tentang interaksi desa dan kota. Suasana di desa, lingkungan masih terlihat alami. Masih banyak persawahan, pepohonan, binatang ternak. Sedang mata pencahariannya sebagian besar petani sambil memelihara ternak. Tampak pula mereka saling mengenal dan bertegur sapa setiap bertemu. Ini menandakan penduduk desa memiliki ikatan kekeluargaan antar warga yang erat atau sering disebut Gemeinschaft. Kalau kita mau tinggal sejenak di desa, maka kita pun akan tahu kalau mereka memegang teguh norma agama, hukum, dan adat istiadat. Allahu Akbar. Teman-teman, coba perhatikan rumah-rumah penduduk desa ini. Kalau kita perhatikan, ada pola-pola tertentu dalam mendirikan rumah. Inilah yang disebut pola permukiman desa. Setidaknya ada 3 pola permukiman yang kita kenal, yaitu permukiman memanjang, permukiman mengelompok, dan pola permukiman menyebar. Pola ini disebut pola permukiman memanjang. Pola permukiman memanjang sering kita jumpai di sepanjang jalan, aliran sungai, dan sepanjang pantai. Selain pola permukiman memanjang, ada 2 pola permukiman yang lain. Mari kita perhatikan. Pola permukiman penduduk ini disebut pola permukiman berkelompok. Sedangkan yang ini disebut pola permukiman menyebar. Pola ini sering dijumpai pada topografi yang kasar atau daerah yang rawan banjir. Dari tayangan tadi terdapat 3 pola permukiman, yaitu permukiman memanjang, permukiman mengelompok, dan pola permukiman menyebar. Setelah kita kenali desa, sekarang kita kenali tentang kota. Di kota sangat jauh perbedaannya dengan di desa, terutama suasana lingkungannya. Di kota didominasi oleh gedung bertingkat, jalan lebar, reklame, serta lalu lalang kendaraan bermotor yang padat. Berdasarkan besarnya sebuah kota, kota dapat dikategorikan berdasarkan besarnya kota. Kota kecil, jumlah penduduknya antara 20.000 hingga 50.000 orang. Contohnya Kota Padang Panjang. Kota sedang, memiliki penduduk antara 50.000 hingga 100.000. Contohnya Palangkaraya. Kota besar, memiliki penduduk antara 100.000 orang hingga 1 juta. Misal Kota Jambi. Kota metropolis, memiliki penduduk di atas 1 juta penduduk. Misalnya Kota Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Selain besarnya, kota juga dapat dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu kota produksi. Kota yang memiliki fungsi sebagai pusat produksi atau pemasok, baik yang berupa bahan mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Contohnya Kota Gresik. Kota dagang, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan. Contohnya Kota Hong Kong. Kota pusat pemerintahan, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan. Contohnya Kota Jakarta. Kota pusat kebudayaan, yaitu kota yang memiliki fungsi sebagai pusat kebudayaan. Contohnya Kota Yogyakarta dan Surakarta. Teman-teman, dalam bermasyarakat kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Interaksi ternyata tidak hanya manusia. Sebuah wilayah juga terdapat interaksi dengan wilayah lain. Hal ini disebut interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah yang kita bahas kali ini ialah interaksi antara wilayah desa dan kota. Interaksi antara desa dan kota merupakan hubungan timbal balik yang saling berpengaruh. Faktor yang mempengaruhi interaksi tersebut adalah komplementaritas, yaitu saling melengkapi. Contohnya, desa menyediakan bahan makanan untuk kota
dan kota menyediakan produk-produk alat pertanian untuk desa. Transferabilitas, yaitu kemudahan pengiriman barang dan jasa yang surplus dari satu tempat ke tempat lain. Bagaimana? Sudah menyaksikan video pembelajaran tadi? Sudah. Sudah bisa paham? Sudah. Dan Pak Guru harapkan di sini bahwa pertama kerjasama. Berarti kan kalian ini. Pak Guru barunya. Berarti cara kerja kelompok berarti kerjasama. Saling bertukar pikiran. 2, 3, 4. Silakan saja kalian menentukan kelompok kalian, di sekolah kalian ini. Hanya sebentar saja, terus Pak Guru akan kembali lagi. Pak Guru punya tugas. Oke, tidak usah kita terlalu buang-buang waktu. Silakan kalian menentukan kelompok, tetapi jangan malu-malu dengan Pak Guru. Kalian di sini belajar. Pak Guru juga datang di sini belajar. Di pikiran kalian tentang video tadi yang kalian nonton. Ada modul tadi. Modul baca. Bisa ya? Bisa. Kalian tadi pokok masih lagi. Kalau Guru kan ngajar tadi, kalian sudah mengingat, tadi sudah berkata ya kan? Tadi Pak Guru modul tadi nggak dibaca. Waktu saya siap, hebat. Baca kamu karena kita selesai. Sudah. Kita sudah bisa sampai selesai. Video pembelajaran tadi sibuk. Cek kamu tadi itu kamu tadi pertemuan sudah campur dengan pasti kamu panas sekali anak-anak seperti kalian. Baik, setelah Pak Guru tadi dari kelompok ke kelompok, semua pada jawab. Begitu? Semua sudah selesai? Sudah. Ada yang belum selesai? Sudah. Sudah semua? Sudah semua. Ya, sudah semua. Yang saya terakhir paling sulit kelompok 4. Bisa? Bisa. Atau mana yang mau duluan? Kelompok 1. Ini Pak Guru lihat semua bagus selalu. Mau bilang ini yang sana dan dia sekelompok. Sudah, supaya beraturan kita mulai dari kelompok 1. Silakan mempersepsikan. Diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini saya sebagai ketua kelompok, nama saya Mimbartan Naboibur, dan di sini ada teman saya. Contoh bentuk-bentuk interaksi antara desa dan kota. Jawabannya 6 contoh bentuk interaksi antara desa dan kota. 1. Desa menjadi sumber bahan baku dan kota sebagai pemasak barang jadi, sehingga terjadi transaksi jual beli. Kegunaan fasilitas transportasi sehingga desa dan kota dapat terhubung. Nomor 4, distribusi surat kabar
dan media cetak yang menyebar ke berbagai daerah. Nomor 5, adanya fasilitas pelayanan umum seperti sekolah dan puskesmas di kota sehingga terjadi interaksi desa dan kota. Nomor 6, informasi tersebar melalui media elektronik seperti Kalau sebentar semua batangnya seperti ini, nanti kita tidak terarah ya. Oke, nanti kelompok sudah kalau begitu kelompok 1 tadi sudah meletakkan hasil presentasi, hasil dan Katanya berikan contoh interaksi kota-kota berlangsung pada bidang industri dan jasa. baik di sini karena kita kerja kelompok, bukan saya saja yang mengambil bagian, tapi ada teman saya yang menjawab pertanyaannya. Gimana? Penggunaan fasilitas transportasi seperti jalan raya, angkutan umum seperti minibus, taksi, ojek, kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. luar biasa. Guru bangga dan senang sekali ketika kalian atur seperti ini. Baik, kalau begitu kelompok mana sudah siap lagi untuk persetikan hasil? Oh, langsung. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kami kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Saya Ketua Kelompok Fernando Gorem dan teman saya Arnold Rupaidus, Meleki Dori dan Yudhar Marope. Soal, sebutkan 3 bentuk interaksi antar wilayah. 3 bentuk interaksi antar wilayah. 1. Interaksi desa-desa, saling menukar potensi yang sama seperti tradisi, adat istiadat, dan pemenuhan kebutuhan hidup. 2. Interaksi kota-kota, berlangsung pada bidang industri dan jasa, keduanya memiliki karakteristik hampir sama. 3. Interaksi desa-kota, menimbulkan perubahan yang sangat signifikan karena keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Apakah ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain? Silakan. Luar biasa sekali. Ini saya akan bertanya. Sebutkan penggunaan fasilitas transportasi seperti apa sehingga desa dan kota dapat terhubung. Ya, karena ini kerjasama, teman saya yang akan membacakan. Dan kami contoh pada bidang industri seperti industri pakan, industri tekstil atau pakaian, industri otomotif, industri elektronik dan lain-lain. Dan contoh pada bidang jasa seperti bank, asuransi, pengiriman barang, pengangkutan barang dan pengisian. Pertanyaan kami jelas? Jelas. Jadi di sini tadi kamu lihat dari kelompok 1 presentasi, kelompok 2 langsung sama. Begitu kelompok 2 punya bagian, kelompok 1 ditanya mau bagus, bapak tadi kamu coba tanya, maka saya juga tanya. Luar biasa sekali. Kita berikan aplaus sekali lagi. Baik, kelompok 3. Sintia Dayar bersama teman-teman saya, Alia Rumpaidus, Desi Kombos, dan Saraki akan membacakan hasil diskusi kami. Soal, sebutkan zona interaksi desa dan kota. Kunci jawaban, zona interaksi desa dan kota. City yaitu inti atau pusat kota, zona suburban atau subdaerah perkotaan yaitu daerah dekat inti kota yang merupakan daerah pelaju. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Kami dari tempat ingin bertanya, jelaskan wilayah yang berperan sebagai produsen dan wilayah yang berperan sebagai konsumen berikut. Berikan contoh. Ya, saya daerah tempat atau area perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan tetapi tinggalnya di pinggiran pantai. Terima kasih atas kesempatan ini. Pintar sekali. Guru bangga sekali dapat anak-anak peserta didik seperti kalian. Kalian ini semangatnya luar biasa sekali, berani sekali untuk mempersatukan hasil kerja kalian. Oke, yang berikut baca hasil diskusi kami. Saya perkenalkan, saya Marcelina Kafiar dan di sini teman saya Golda Dimara, Meser Koibur. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Faktor mempengaruhi interaksi desa dan kota. Wilayah saling melengkapi,
yaitu kondisi saling melengkapi satu sama lain. Contoh, wilayah yang berperan sebagai produsen, wilayah yang berperan sebagai konsumen. 2. Kesempatan berintervensi, yaitu kesempatan suatu wilayah memenuhi kebutuhan wilayah lain. Contoh, wilayah A bisa membeli ikan di wilayah B. Setelah tahu wilayah C juga menghasilkan ikan, jaraknya dekat dan murah. Akhirnya wilayah A memindahan manusia, barang, gagasan, dan informasi. Contoh, kapal feri memudahkan interaksi antara pulau, memindahkan manusia dan barang. Mungkin supaya terarah, bagaimana kelompok 3 tadi mau jawab? Oh, sudah siap? Sudah. Berarti kamu tadi ini kelompok 4 kamu ini tadi tanya, berarti kami juga harus tanya balik. Silakan kelompok 4. Ini karena kami kerja kelompok dan teman saya yang kelompok 4. Pertanyaannya adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan daerah tengah. Ya baik, saya akan menjawab. A berperan sebagai produsen, wilayah B sebagai pemakaian atau pembeli barang untuk memudahkan kebutuhan, wilayah B berperan sebagai konsumen. Luar biasa sekali hasil kerja kelompok kalian. Kalian sudah mengamati video pembelajaran tadi, modul atau kita semua. Kalian tetap semangat, banyak belajar, ya kan? Aku biasanya di nonton film cepat sekali. Langsung kamu tadi kanan. Aku bangga. Dalam lembar kerja kalian. Seperti itu. Kerja kelompok berarti harus bekerja sama. Harus bekerja sama. Bagaimana kalau yang lain tidak bekerja sama? Pasti tidak ada hasil atau hasilnya pasti tersendat-sendat. Hanya kita dapat saja dari mudah berbicara, ya kan? Kalian semua bisa mendapatkan materi pembelajaran dari media, baik media elektronik, ya kan? Apalagi sekarang ini semua menggunakan HP. Aku sudah capek sebenarnya. Tidak. Bagaimana tentang tadi video pembelajaran materi yang kamu ajarkan? Kalian masih sudah mengerti? Sudah. Sudah mengerti? Sudah. Sekarang kamu tanya kalian. Sudah. Sudah siap, tapi aku dan kalian tetap masih semangat terus. Dari materi yang kita belajar di siang kali ini, Pak Guru akan buat kesimpulan. Tetapi kesimpulannya nanti Pak Guru tempe. Sudah ada baliho yang Pak Guru sudah siapkan. Anu sudah timbul lagi ini. Tempe di sini. Pak Guru tinggal mengambil satu kesimpulan, kalian tinggal hasil dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang kalian kerjakan, Pak Guru luar biasa. Kesimpulan dari 4 kelompok yang tadi hasil diskusi tadi kita lihat yaitu pola interaksi desa dan kota. Ada di sini contoh bentuk interaksi desa dan kota. Desa memiliki adanya fasilitas pelayanan umum, distribusi surat kabar. Yang di belakang bisa lihat? Bisa ya? Oke. Yang berikut informasi tersebar melalui media elektronik. Interaksi desa dengan desa. Berarti saling menukar potensi yang sama. Interaksi kota dan kota berarti berlangsung pada bidang industri dan jasa. Yang berikut zona interaksi desa dan kota. Yang pertama sumber freight itu jalur tepi sub daerah perkotaan. Yang berikut daerah perkotaan paling luas. Yang berikut rural urban freight atau jalur batas kota sub daerah pedesaan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota, yang pertama wilayah berinteraksi, yang berikut kemudahan pemindahan dalam ruang atau transferabilitas. Ada hal yang kamu lupa, nanti pada akhir pertemuan ini kamu akan sampaikan ya. Tadi sebelum kita masuk, kita belum absen. Tapi setelah kita nanti
tadi kita belum absen. Sering tahu tidak teman-teman? Ketua kelas yang kelompok berapa? Akhiri seperti biasanya yang kalian lakukan dalam kelas, ketua kelas atau siapa yang bisa melakukan apa? Berdoa. Oke, kalau berdoa biasanya saya akan biasa dalam kelas lakukan itu. Dari Sabang sampai Merauke 1, 2, 3. Sampai bertemu kembali dengan orang tua kalian. Dan pertemuan berikut kalian akan datang kembali untuk siap menerima pelajaran pada masa ini pelajaran pergerakan. Dan ketemu kalian akan berjalan berikutnya. Selamat siang. Ini salah.